أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim. Surat tadi mengingatkan kita bahwa setiap perbuatan baik yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita sendiri. Begitu juga dengan perbuatan keburukan yang kita lakukan. Nah, untuk mengkaji ayat ini lebih dalam, langsung saja kita simak kajian dari guru kita, Kiai Haji Meidedu. Silakan, Fadhal. Mohon izin berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa, cahaya hati Indonesia dimanapun berada. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita senantiasa haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari beliau kita banyak belajar, dari beliau kita banyak ilmu, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lah kita dibimbing mendapatkan hidayah dan taufik untuk menjadi manusia yang bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat tadi yang dibacakan itu terdapat di dalam surat Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Yang maknanya, wahai manusia, jika kalian berbuat baik, maka kebaikannya, keuntungannya itu akan dikembalikan lagi kepada si pelaku. Ibu suka berbuat baik enggak? Senang enggak? Apa? Seperti apa ini berbuat baiknya? Banyak. Masya Allah. Jadi kalau ibu banyak melakukan kebaikan, itu dipastikan kebaikannya balik lagi kepada diri kita. Enggak ada ruginya. Ibu pernah berbuat baik kepada tetangga tapi tetangganya cemberut saja, pernah enggak? Pernah. Pernah punya teman? Banyak, kita baikin tapi temannya tidak baik sama kita? Saya tanya, ibu berhenti enggak berbuat baik? Ah, yang benar. Benar nih. Apa nih juga ngambek? Iya. Sekarang kalau ada yang senyum, kalau ibu senyum, misalkan ke tetangga sambil lewat, tangganya diem aja, nggak senyum, nggak nyapa, nggak apa. Ibu nanti kalau ketemu lagi, harus jujur ini, senyum nggak? Ah, yang benar. Senyum berapa senti nih? Kan ada senyum itu, ada senyum sekedar senyum sinis, ada yang memang senyum berangkat dari ketulusan. Ada senyum dari ketulusan. Kalau dalam
dunia pelayanannya, senyum itu, nih saya kasih tips senyum Bu, biar manis. Biar apa Bu? Manis. Ya. Kalau Mas David ini sudah, jangan kelamaan mandengnya Bu, nanti bisa kena diabetes. Ya. Nanti kena diabetes kalau mandang Mas David ini. Saya pernah belajar tentang bagaimana cara senyum. Tarik bibir kanannya 2 cm. Tarik bibir kirinya juga 2 cm. Tapi jangan satu-satu. Jangan tarik ini terus ke sini. Itu namanya nggak senyum. Gimana? 2 cm ke sini, 2 cm. Itu senyum yang bagus. Gitu ya. Boleh kelihatan gigi, boleh nggak? Ciri senyum kita itu tulus kalau ibu pegang di pipi. Nah, pipinya itu keangkat. Coba silakan. Sekarang senyum. Mau dicoba? Ayo. Mau Ustadz. Ya, ayo Bu. Geser bibirnya ke kanan 2 cm. Set. Sekarang bibir kiri. Set. Keangkat. Berarti ibu sudah senyum dari hati. Oke, baik. Nah, di dalam bertetangga, di dalam kehidupan sosial, kita tidak bisa sekarep dewek, tidak bisa. Semau sendiri, ada kode, ada aturan yang memang mungkin secara tertulis tidak ada. Tetapi kita harus paham terhadap lingkungan sekitar. Yang namanya kebaikan kepada orang itu tidak akan pernah habis, Bu. Dan tidak boleh berhenti. Kalau kita berbuat baik kepada orang lalu orangnya tidak baik kepada kita lalu kita berhenti, maka ibu tidak tulus. Kebaikan ibu hanya berharap kebaikan dari orang. Ini kalau dalam hadis namanya al-mannan bi'atiyati. Orang yang berharap berbuat baik lalu mengharapkan kebaikan dari orang lain adalah salah satu orang yang tidak Allah lirik sama sekali kelak nanti di yaumil qiyamah. Jadi gimana? Kalau kita berbuat baiklah karena Allah. Kita berbuat baik, dianya jahat ke kita, urusan dia bukan urusan kita. Urusan kita adalah sama Allah. Kita tetap harus baik. Kenapa? Kebaikan kita tidak akan pernah sia-sia di hadapan Allah. Tetapi kalau kita berbuat baik, tujuannya karena ingin dapat sanjungan, pujian dari orang, manakala tidak dapat, kecewa kita, Bu. Ya, ke suami saja kita suka kecewa nggak, Bu? Suka kecewa? Suka. Wah ini curhat ini jadi. Ini. Mau jawab ragu-ragu. Oh. Baik. Lalu bagaimana? Apa saja hak kita dalam hidup bertetangga? Tapi ngomong-ngomong tetangga, saya mau pastikan dulu. Semuanya rumahnya punya tetangga, Bu? Di sini, Bu? Benar. Depan rumah atau bukan? Depan rumah, belakang? Kanan? Kiri? Oke, dipastikan. Tapi hidup semua tetangganya? Karena ada rumah dijual murah meriah. Alasannya kenapa katanya? Tetangganya diem aja. Setelah dicek, kuburan. Apa saja hak tetangga dalam Islam? Yang pertama, Bu, di sini saya tidak akan banyak-banyak, banyak sekali sebenarnya, cukup 3 biar cepat ingat, Bu ya. Cukup cepat ingat dan kuat ingatannya. Yang pertama, la tu'dhi. Jangan menyakiti. Jangan menyakiti. Baik ucapan kita, perbuatan kita. Nih. Saya suka lihat, kalau di sini insya Allah kompleks ini nggak ada, Bu ya. Ada, amin. Kalau lewat ada emak-emak yang suka jemur pakaian di jalan. Saya tanya, itu bagus apa bagus? Siapa yang sini yang pernah menjemur pakaiannya di jalan? Pertanyaannya, itu jalan atau jemuran? Kalau itu jalan, maka manakala kita menjemur pakaian di jalan, apalagi di tengah jalan, maka kita telah mengambil haknya orang lain.
telah mengambil haknya orang lain tanpa kita sadari, Bu. Karena apa? Karena itu jalan. Itu kan depan rumah saya, Ustadz. Iya, depan rumah, tetapi itu milik umum. Karena bisa jadi dari seperti itu kita menyepelekan hak pejalan kaki, hak kendaraan, hak orang memakai jalan. Akhirnya kelak nanti di akhirat Allah tuntut kamu telah mengambil haknya orang lain. Harus dikembalikan. Berapa orang yang terganggu dengan ulah kita. Saya suka di Cirebon ini, saya suka ngasih nasihat kepada orang, mohon maaf, orang yang berjualan di bahu jalan. Ini milik umum. Kalau ada pejalan kaki lalu turun ke pinggir jalan, ada kecelakaan, maka kelak nanti Anda yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh kedua-duanya. Hati-hati. Kenapa? Karena dalam Islam, dalam konsep ekonomi Islam itu ada yang namanya al-milku al-mujdad, kepemilikan ganda, yaitu milik umum dan milik pribadi. Maka hati-hati. Jangan sampai kita mengambil hak orang lain tanpa kita sadari keberkahan hilang dari rumah. Yang kedua adalah kalau ada yang membutuhkan pertolongan kita tolong. Dan yang ketiganya al-ihsan, yaitu memuliakan tetangga kita. Supaya apa? Supaya dalam kehidupan ini tidak terjadi perselisihan dan bersih tegang. Makanya saya kasih satu kunci agar hidup bertetangga sama-sama merasakan kebaikan atau akur-akur saja. Apa? Ngaji rasa. Ngaji rasa. Saya kalau diginikan gimana sih? Saya kalau diginikan gimana sih? Nah, kira-kira seperti itu. Masuk, Bu? Ya. Apa yang masuk? Ilmunya, pikirannya. Baik. Ada berapa tadi? 3. Ada berapa? 3. Iya, konsentrasi Ustaz. Konsentrasi Walaupun tangannya berarti. Ustaz tempat tetap 3 ya Bu. Iya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan hak tetangga dalam syariat Islam. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya, monggo. Ya, langsung Ibu. Oke, silahkan. Nama dan pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kenalan dulu nih Ustadz, karena ada pepatah Boleh. yang bilang tak kenal maka tak sayang. Ya. Nama saya Ika Kartika dari Jamaah Masjid Al-Hikmah RW 010 Pila Mutiara Jaya Masya Cibitung. Allah. Selamat. Saya mau nanya Ustadz, Silahkan. apa sih ruginya kalau kita nggak kenal sama tetangga? Itu saja saya rasa. Baik, terima kasih Ibu Kartika. Apa ruginya kalau kita nggak kenal tetangga? Ruginya banyak. Banyak sekali. Kalau kita dagangan, dibeli nggak nanti sama tetangga? Ibu kalau nggak kenal sama penjual atau musuhin, jual nggak? Kita beli nggak? Berarti dari sisi ekonomi kita juga akan rugi. Ibu kehabisan garam nih. Biasanya kalau sama tetangga itu kan biasalah pinjam garam, pinjam gula, ya, pinjam kompor. Yang nggak boleh pinjam? Udah paham semua, Masya Allah. Pinjam suami. Udah bagus ini. Ya. Maka hati-hati. Ya. Kalau nggak kenal, apa kita mau datang lalu pinjam garam begitu saja? Banyak kerugiannya. Harusnya masakannya lezat, karena kita kekurangan garam dan nggak kenal dengan tetangga, nggak berani minta garamnya, makanannya jadi nggak enak. Suami akhirnya apa Bu? Cemberut nggak? Cemberut. Lagi nggak ada garamnya. Atau air lautnya asat ya. Nah kan begitu. Nanti jadi panjang ceritanya. Maka banyak sekali kerugian-kerugian. Apalagi kalau ibu terjadi naudzubillah. Ya. Ibu kalau menolong tetangga, apa dipikirkan kenal atau tidak?
Dipikirkan tidak? Kalau kita tidak kenal dengan tetangga atau tidak mau bertetangga, maka serasa hidup itu sendirian. Pasti kita butuh orang lain. Saya untuk memakai baju khas Cirebon ini butuh penenun, butuh pelukis batik, butuh penjahit. Penjahitnya butuh mesin, mesinnya butuh pabrik. Iya kan? Yang bikin pabrik, yang bikin mesinnya sudah pasti karyawan, pegawai, mereka butuh makan. Yang bikin pabriknya atau para pekerjanya pasti memakai pakaian dan seterusnya. Satu cangkir kopi itu bisa melibatkan ribuan bahkan miliaran orang. Maka mustahil kalau kita tidak bisa hidup berdampingan dengan sesama. Jadilah orang yang senantiasa ramah kepada siapapun demi kebaikan. Kalau ada yang tidak kenal dengan tetangganya hari ini, saat ini juga dikunjungin. Jangan ngunjungin pas ada perlunya aja. Iya. Kang David, Iya. ada apa ibu tumben? Mau pinjem. Pinjem suami, Mas. Oh bukan ya, bukan. Baik, mudah-mudahan itu semua memberikan manfaat. Mari kita perbaiki hubungan kita dengan para tetangga, karena pada akhir hayat nanti ketika kita sudah terbujur kaku menjadi jenazah, mereka-mereka lah yang akan mendoakan dan mereka-mereka pula yang akan mengantarkan kita ke liang kubur. Terima kasih. Saya tutup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Ya. Bu. Ya. Saya mau pantun nih, boleh nggak? Di rumah baca kitab. Memang cuman Jamaah Al-Hikmah yang paling mantap. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.